Oke, selamat pagi. Masih bersama saya Ones di Ones Lawu Melo Channel. Semoga kita selalu dalam kondisi sehat, diberi pelindungan oleh Allah SWT, dan dilancarkan rezekinya, dan juga pastinya dimudahkan dari segala urusan. Amin. Oke, guys. Kali ini saya akan berbagi cara perawatan pohon jeruk ya guys ya, biar belentok itu tidak kembali lagi. Oke guys ya. Kita langsung aja ke videonya, cara perawatan pohon jeruk ya guys. Iha. Oke guys, ini pohon jeruk yang dulu saya rekam guys ya, yang buahnya banyak itu guys. Ini adalah cara perawatannya guys ya. Nah kan kita cara mengobati belendok. Sekarang kita mau perawatannya guys. Jadi kalau musim kemarau ini adalah musim yang tepat untuk kita mengobati guys ya. Ini guys, ini bentuknya mau tumbuh, tapi kalau masih seperti ini itu dia belum terlalu ini guys, dia belum terlalu dalam, dia baru di luarnya di kulit, jadi belum sampai masuk ke kambium guys ya. Ini yang dulu udah putus guys ya, ini saya rekam lagi, ini udah mau pulih guys. Ini segini udah mau gabung, yang ini juga udah mau gabung guys. Yang ini udah turun kambiumnya, ini udah gabung. Dulu kan segini hilang guys ya, dan ini juga segini hilang guys. Ini segini hilang, sekarang udah mau tumbuh, mau gabung kambiumnya. Ini guys, pohon yang seperti ini itu kemarin kayaknya udah nggak ada harapan guys untuk bisa sembuh. Ternyata kita berusaha, ternyata masih bisa sembuh guys. Ini dia kambiumnya mulai menggabung kembali guys. Yang ini udah hampir menyatu, yang atas ini udah hilang guys. Yang ini dulu masih lubang seperti ini, sekarang udah menutup guys ya. Ini udah menutup, udah menggabung, jadi kambiumnya udah menggabung. Ini juga udah menggabung. Ini mungkin 2-3 bulan akan menjadi satu, gabung juga. Dan ini kulitnya mulai ganti guys. Nah ini udah kemarin saya labur, mungkin 3 bulanan yang lalu guys. Ini kulitnya berganti, nanti kita semprot guys ya. Jadi sebelum dilabur kita semprot dulu menggunakan cairan air micin guys. Ini kulitnya ganti baru, ini nanti mungkin sembuh, akan menggabung guys ya, menggabung. Ini kulit ganti baru, jadi akan terkelupas seperti ini. Ini ada belendoknya, nanti akan terkelupas seperti ini guys. Ini akan terkelupas dan ini akan menggabung menjadi satu guys. Nanti kita semprot guys ya. Untuk kali ini nanti adalah perawatan. Jadi sebelum dilabur tanah dan micin itu kita semprot dulu cairannya, cairan micin dan air, untuk disemprotkan di seluruh bagian batang, daun. Jadi ini semuanya nanti disemprot biar dia lembab dulu. Setelah selang beberapa hari nanti baru kita labur dengan tanah merah dan micin. Ini sudah menjadi satu guys, sudah bergabung. Yang ini juga mau menggabung guys ya, menjadi satu, sembuh. Ini juga, ini mau menggabung, ini lagi tertutup kambium semua. Nah ini guys, ini udah menjadi satu guys, dia udah menggabung menjadi satu, sembuh ya. Ini sudah menjadi satu, dan ini juga proses terakhir menggabung. Jadi nanti kita bersihkan guys, lalu kita semprot nanti. Oke guys ya, ini adalah pohon yang kedua guys. Pohon kedua juga udah subur, kemarin juga berbuah banyak guys, alhamdulillah. Ini bentuknya mau keluar lagi guys, seperti ini.
ini mau keluar lagi bentuknya. Jadi sebelum ini terlanjur banyak, kita lakukan perawatan biar dia bentuknya nggak datang. Ini udah sembuh guys, udah gabung menjadi satu, udah gabung, jadi udah sehat. Ini kita semprot, kita labur lagi guys. Oke, kita ke pohon yang ketiga guys ya, menuju pohon yang ketiga. Oke guys ya, sebelum kita melakukan penyemprotan air micin, kita hilangkan ini guys, kulit-kulit yang udah terkelupas ini guys. Ini kulitnya kan mati guys ini, jadi dia ganti kulit baru. Kita kelupas, nanti kita semprot dengan air micin guys. Kita semprot dengan air micin supaya apa? Supaya ini pohonnya lembab. Setelah lembab nanti kita langsung labur juga bisa guys, dengan tanah merah dan campuran micin. Supaya apa? Maksudnya kasih tanah itu dia itu nanti lama nempelnya, dia nggak langsung kering. Jadi tingkat kelembapannya pada pohon ini akan sangat awet guys ya, awet. Oke guys, kita langsung buat campuran air micinnya guys ya. Oke, kita akan langsung lanjut ke tutorial pembuatannya. Let's go. Oke guys, kita ini mau meracik air micinnya ya guys. Jadi untuk takaran 1 liternya air itu takarannya 1 sendok teh micin ya guys, untuk 1 liter air. Ini kita mau gunakan ini, jadi biar langsung cepat selesai guys ya. Jadi kita nggak nyampur lagi airnya. Air micinnya kita langsung campur aja guys ya. 1 sendoknya nanti buat 1 liter. Kalau ini sekitar 8 liter, berarti sekitar 8 sendok ini guys ya. Oke, kita akan langsung campur guys ya. Oke guys, kita langsung campurkan. Ini kita buat takaran 8 sendok guys, karena untuk alat penyemprotnya ini isinya 8 liter guys ya. Jadi kita campurkan 8 sendok micin. Takarannya ini cuma 500 guys ya, isinya 4 sendok teh. Jadi kita cukup 2 bungkus cukup untuk 1 tank ini guys ya. Oke, kita langsung masukkan semua aja. Ini ada 4 sendok micin, kita campur air, nanti kita masukkan ke alat penyemprot ya guys. Oke guys, ini udah kita kasih micin 8 sendok, kita kasih air ya guys. Kita kasih air, ini dilarutkan di sini dulu. Nanti kalau sini udah larut, baru kita masukkan ke tank penyemprot guys ya. Ini kan gampang, ini kan nanti dilarutkan dulu di sini guys ya. Setelah larut kita masukkan ke tank. Oke guys, ini udah larut guys ya, micinnya udah nggak ada, larut di air. Tinggal kita campurkan, kita perbanyak menjadi 8 liter. Oke, ini kita masukkan ke tank ini untuk menyemprot semua jeruk. 8 liter cukup guys. Jadi ini cuman ini guys ya, satu ya kan, cuman 500 guys, tapi pohon jeruknya nanti bisa sembuh bebas dari bentuk guys. Oke guys, kita masukkan ke sini. Jadi nanti kita kasih air sampai penuh ya guys. Oke guys, ini kan tadi udah kita masukin air micinnya, tinggal kita nambah air ya, kita perbanyak guys. Jadi diisi sampai penuh aja guys, diisi sampai penuh, kita perbanyak. Siap untuk disemprotkan guys. Oke guys, ini tadi yang kita campurkan guys ya, air micin guys ya, yang kita buat. Ini kita semprotkan sampai rata ya guys, dari daun
perusahaan batang kita semprot sampai rata biar ini lembab. Dan fungsinya ini air micin ini adalah sebagai nitrogen ya guys ya. Jadi dia kalau terkena daun itu daunnya jadi segar dan nanti bisa hijau guys ya. Dan untuk batangnya dia berfungsi sebagai pelembab. Karena kalau belendok itu dia itu sifatnya suka yang panas guys. Jadi kalau musim kemarau kayak gini kan nggak ada hujan, jadi batang pohon jeruk ini panas guys. Makanya belendoknya tumbuh dan bisa berkembang kalau nggak kita rawat guys ya. Setelah kita obati, kita rawat ya seperti ini guys. Kita semprot. Setelah habis kita semprot nanti kita labur juga guys ya. Oke, untuk kali ini kita masih menyemprot guys ya. Oke, simak terus videonya sampai selesai biar tidak salah paham ya guys. Biar nanti bisa mengerti dan bisa maksimal hasilnya. Oke, simak terus ya guys. Terima kasih. Oke guys ya, kita semprot semua pohonnya sampai rata ya guys, batang daun kita semprot sampai rata menyeluruh. Jadi biar lembab ya guys. Oke, kita semprot terus. Ini udah 2 tahun yang lalu udah berbuah guys. Ya dimana setelah 3 tahun tuh nggak mau berbuah dan daunnya itu kecil-kecil ya guys. Jadi udah kecil-kecil mau layu. Saya sempat bingung guys, dikasih obat apa aja nggak sembuh. Lalu saya berpikir saya kasih air micin ini guys. Setelah saya semprot ternyata daunnya itu mau ada tunas yang tumbuh guys. Dari kecil-kecil akhirnya tumbuh daun besar. Dan itu lalu saya membuat racian itu air micin dicampur tanah merah dan dilaburkan di seluruh batang guys. Ternyata hasilnya luar biasa. Belendoknya itu ikut terkelupas guys dengan kulit yang lama. Dan setelah itu kulit jeruk ini ganti baru guys. Dan sampai sekarang ini guys ya. Setelah 2 tahun berlalu saya rawat dengan dilaburkan air micin dan tanah merah. Itu pohon jeruk ini membaik guys. Mau berbuah, maunya itu buahnya kecil-kecil. Setelah 1 tahun kecil-kecil dan itu juga sedikit buahnya. Setelah tahun yang kedua itu dia mau tumbuh dan berbuah, itu buahnya besar-besar guys. Alhamdulillah. Lalu akhirnya saya telateni dengan menyemprotkan air micin dan juga melaburkan campuran air micin dan tanah merah. Yaitu alhamdulillah sudah mau berbuah terus guys. Semoga apa yang saya lakukan ini bisa bermanfaat guys ya. Saya berbagi pengalaman saya sendiri. Saya lakukan ini pada tanaman jeruk saya yang ada di kebun belakang rumah saya guys. Semoga bisa bermanfaat ya guys. Amin.
Oke guys ya, setelah kita semprot udah selesai rata, ini selang 1 hari lalu saya labur guys. Ini saya labur campuran air micin dicampur dengan tanah merah guys. Kita laburkan pada batang jeruk secara merata ya guys. Ini fungsinya adalah menyembuhkan dari belendok dan juga merawat pohon jeruk supaya belendok tidak kembali lagi ya guys. Kita laburkan secara merata ya guys. Jadi ini seperti yang saya ulas tadi di awal, fungsinya adalah supaya pohon jeruk itu lembab. Jadi untuk belendoknya hilang, nanti yang ada belendoknya itu akan terkelupas dengan tanah tadi nih guys ya, kulit yang lama menjadi kulit yang baru, jadi terkelupas. Oke guys ya, simak terus videonya dan sampai habis ya, biar nanti bisa dipraktekkan. Mungkin untuk yang punya pohon jeruk yang lagi bermasalah dengan belendok ya guys, bisa dipraktekkan, bisa dipraktekkan sendiri. Oke, simak terus videonya. Terima kasih biar lembab dan semoga bermanfaat ya guys. bentuknya nggak muncul lagi. Oke ya guys, ini dilaburkan secara merata. Ini kita sebagai perawatan ya guys. Mungkin untuk teman-teman yang masih penasaran untuk pengobatannya menghilangkan belendok dari pohon jeruk, bisa melihat video saya sebelumnya ya guys, yaitu cukup dengan modal Rp500 pohon jeruk bebas belendok. Bisa lihat di situ guys. Oke guys, ini kita laburkan secara merata terus seluruh batang. Nanti selang beberapa waktu dia akan kering dan melapisi pohon jeruk ini guys ya. Untuk belendoknya nanti akan ikut terkelupas dengan kulit yang lama, berganti dengan kulit yang baru ya guys. Dan ini nanti akan sembuh pohon jeruknya yang terkena belendok itu, kambiumnya akan bisa tumbuh sehat lagi, dan mudah-mudahan pohon jeruknya nanti bisa tumbuh sehat dan mau berbuah lagi tentunya, amin. Ini nanti kalau bisa seluruh pohon jeruk ini dilabur ya guys. Jadi pertujuannya ini untuk menjaga supaya belendok tidak kembali lagi, tidak tumbuh lagi. Kemarin kita udah mengobatinya, dan ini adalah untuk mencegah. Jadi setiap tahun kita labur menggunakan air micin dicampur tanah merah ya guys, biar pohon jeruk ini semakin sehat ya. Oke guys. Oke ya guys, ini udah hampir selesai untuk pohon jeruknya dilabur. Jadi nanti setelah selesai kita tinggal nunggu hasilnya ya guys. Semoga aja hasilnya bisa maksimal dan pohon jeruknya sehat dan mau berbuah lagi, amin. Bagi pohon jeruk yang masih kecil ya guys, yang mungkin belum ada belendoknya, itu juga bisa guys kita kasih perawatan dengan melaburnya ya guys. Jadi dia nanti nggak akan ditumbuhi belendok. Untuk pohon jeruk kecil ini kemarin tuh udah berbuah loh guys. Ini buahnya ada 3 kemarin. Sebenarnya buahnya ada 7, tapi saya kurangin guys, karena apabila dipaksakan itu biasanya nanti buahnya akan rusak, akan patah. Jadi eman-eman guys ya. Lalu saya kurangin buahnya, hanya saya sisakan 3 saja yang besar guys. Jadi yang lainnya saya buang. Kita labur sampai rata ya guys ya. Ini kalau kita perawat dia itu segar, jadi belendoknya biar enggak tumbuh ya guys.
Belum. Jadi kalau kita itu mah harus ini guys ya, harus telaten bahasa Jawanya, karena belendok itu pasti setiap tahun itu tumbuh guys, ada. Kalau musim kemarau itu kan pohon jeruk itu sifatnya panas ya guys. Jadi kita itu harus rajin-rajin merawat ya guys, biar pohonnya jeruk itu selalu sehat dan bentuknya itu enggak ada guys. Yang ini juga masih kecil guys, tapi dia juga harus dirawat guys ya, dikasih dilabur. Kalau yang kemarin ini tuh tumbuh cuman berbuah 2 guys. Kalau bunganya kemarin banyak sekali, tapi saya buang karena pohonnya kecil, takutnya nanti patah guys. Jadi saya sisakan 2 saja, satu batang satu batang satu, kan ada 2 batang nih cabangnya. Saya sisakan dua buah saja biar dia nggak rusak guys. Eman guys, kalau sampai besar lalu patah. Ini juga udah saya labur rata guys. Ini luka belendok sudah 2 tahun, sedikit demi sedikit mulai menyatu guys, kambiumnya udah gabung. Fungsinya selain menjaga kelembapan, dilabur air tanah dicampur micin dan air itu adalah supaya ini kan enggak ada kambiumnya guys. Biasanya ditempatin ulat guys, atau buat sarang semut. Nah ini kalau nggak dilabur seperti ini, biasanya nanti dia akan ditempati ulat atau semut, akhirnya pohonnya itu keropos dan bisa rapuh. Kalau ditutupi tanah seperti ini, ulatnya kan nggak bisa hidup, karena mereka pasti bernapas ya guys. Bila dilapisi tanah seperti ini, nggak bisa hidup dan nggak ada yang hidup di sini. Jadi pohon ini memiliki kesempatan untuk kambiumnya ini bisa menyatu lagi dan menutup kembali pohon ini. Ini udah mau menyatu guys, yang bawah ini sudah menyatu. Oke, jadi sedikit demi sedikit akan menggabung menjadi satu dan akan sehat kembali. Jadi untuk pohon yang sudah terlanjur terkena belendok yang sangat parah itu kita harus ekstra guys. Ini lihat, ini belendoknya mulai keluar. Ini kalau nggak dikasih tanah campuran air micin, dia akan bisa merusak pohon ini guys ya. Ini dia tumbuh keluar, nanti bersama dengan tanah nanti dia akan mengelupas guys dan ganti yang baru. Jadi pohonnya ini akan sehat sekali guys dan bisa berbuah lagi. Untuk 2 tahun ini udah berbuah guys pohon ini guys. Untuk 2 tahun ini pohon ini sudah berbuah. Dulu yang nggak mau berbuah, sekarang udah mau berbuah guys. Oke guys, jadi itu adalah tips dari saya. Selain kita mengobati, setelah mengobati kita rawat guys. Itu juga sama, kita labur menggunakan tanah dicampur air micin guys. Sama resepnya untuk merawat dan juga untuk mengobati. Kalau untuk menjaga biar daunnya ini tetap segar, tidak ada kayak lalat buah, kayak cabuk yang putih-putih itu guys, kita rajin menyemprotnya dengan air micin guys. Kemarin kan sudah saya semprot guys. Setelah saya semprot daunnya, lalu kita rawat batangnya ini guys. Oke, itu adalah tips dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih untuk teman-teman sudah melihat video saya. Jangan lupa untuk like dan subscribe serta bagikan. Yang sudah melihat dan like serta subscribe serta bagikan, saya doakan selalu diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan dari segala urusan. Amin amin ya robbal alamin.